Halo, perkenalkan saya Tio sama teman saya Erik. Kami dari kelompok A3 subkelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai permasalahan yang ada di instansi saya, yaitu DJKN. Di DJKN ini ada sebuah website untuk mengisi data keuangan BUMN. Website tersebut bernama Modul KND. Website tersebut berfungsi sebagai database keuangan BUMN yang dapat diakses oleh pegawai Direktorat Kekayaan Negara yang dipisahkan. Tapi di website tersebut tuh ada beberapa kekurangan, antara lain yaitu kurang responsif saat diakses dan tampilan websitenya tuh kurang menarik. Nah, mungkin Mas Erik, untuk memperbaiki website tersebut kita memerlukan benchmark. Nah, itu mungkin Mas Erik punya ini nggak, kayak apa sih organisasi yang pas atau produk yang pas untuk benchmark website tersebut, untuk memperbaiki website tersebut. Oke. Kayaknya kalau aku lihat dari gunanya ya sama bebannya tuh kayaknya si modul KND ini ngambil datanya tuh banyak banget ya. Soalnya benar-benar kan BUMN kan banyak tuh. Jadi laporan pasti juga banyak kan. Hmm. Mungkin kita juga bisa lihat kayak websitenya Traveloka sama tiket.com nih. Kan mereka tuh punya database banyak kan, apalagi ada hotel, ada tiket, dan lain-lain. Jadi mereka tuh, kalau aku lihat tuh bisa nampilin banyak data tuh. Apalagi dari banyak sumber, tapi tetap bisa cepat tuh ngeluarinnya kita. Jadi kita ngeliat itu langsung keluar, nggak usah loading lama-lama. Dan itu tampilannya juga uh, enak dipandang. Jadi kita waktu ngeakses juga nggak nggak boring. Bisa tahan lama untuk nge-scroll cari hotel yang bagus. Kalau saya lihat ya, ke ini ini cocok banget untuk jadikan contoh untuk kedepannya di modul KND. Ini punya user interface yang baik. Lalu mereka juga, kalau aku lihat tuh punya programmer jago ya. Soalnya mereka tuh bisa bikin data yang banyak, tetapi untuk ditransfer ke manapun, untuk ke klien yang harus diambil oleh kita, itu nggak berat. Jadinya eh, nggak ada data yang apa ya namanya terlalu banyak, tapi cukup untuk kita dapatkan dan eh, tidak berlebih. Apalagi kalau sekarang kan teknologi juga udah baru, jadi untuk mencapainya tuh nggak susah dan semuanya udah lebih simpel sekarang gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mau mencontoh Traveloka dan tiket.com terus diterapin ke website KND itu kan, website modul KND itu kan mungkin kita bakal menghadapi beberapa hambatan ya. Misalnya kayak SDM kita yang kurang inovatif dan nggak bisa mendukung apa penerapan contoh-contoh yang di atas, soalnya nggak mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang untuk menerapkan itu. Terus selain itu kan ada kayak server dan teknologi yang kita pakai itu masih belum cukup untuk menerapkan contoh yang ada di Traveloka dan tiket.com ya. Nah, itu kalau dari Mas Erik sendiri, solusinya untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut kayak gimana? Kalau dari aku ya solusinya itu ada dua. Yang pertama tuh dari segi SDM-nya dulu. Kita mungkin kalau kalau belum bisa untuk menambah resource SDM, mungkin kita bisa menambah skill mereka atau kemampuan mereka dengan memberi latihan-latihan atau pelatihan. Jadi memberikan mereka training untuk mengikuti teknologi yang baru. Jadi mereka bisa mengembangkan website modul KND itu mengikuti teknologi yang baru. Tapi itu juga harus dibebarengi juga sama kemampuan server kita yang harus ditingkatkan. Jadi jika
kemampuan SDM yang sudah baik tetapi servernya kurang mampu untuk memproses data yang banyak dengan cepat, itu bakal jelek juga. Jadi kita harus mengembangkan servernya juga, harus yang lebih mumpuni. Kalau bisa dengan teknologi-teknologi yang terbaru, dengan misalkan prosesor yang paling cepat sekarang gitu. Terus dengan proses kita memperbaiki website tersebut, itu menurut Mas Erik itu termasuk nilai aneka yang mana, Mas? Kalau menurutku ya, ini menurut Aneka yang komitmen mutu ya. Karena kalau kita bisa mengembangkan website ini dengan baik dan memiliki cara pemrosesan yang baik juga, maka orang-orang yang menggunakan website ini tuh kerjaan juga bakal lebih baik. Jadi akan ada peningkatan kualitas untuk di berbagai bidang. Saya juga setuju sih Mas sama dengan pendapatnya Mas Erik kalau proses yang kita lakukan sekarang untuk mencari benchmark dan menerapkannya tuh sesuai dengan nilai aneka yang komitmen mutu. Soalnya ini sesuai dengan nilai dasar orientasi mutu yang ada di modul komitmen mutu juga. Nilai dasarnya itu yaitu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemutusan. Apalagi kan sebelumnya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang ada ya. Nah, kita harapkan dengan adanya benchmark ini kita bisa memperbaiki website modul KND tersebut sehingga bisa memberikan mendukung tugas-tugas pegawai yang ada di KND. Oke. Mungkin itu cukup sekian ya Mas bincang-bincang kita Iya, pada kali ini. Oke. makasih Mas. Oke, terima kasih juga Mas.